Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rosna Reva dengan NIM 2414010199. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Yunus ayat 22 sampai 23. Sebelum masuk pada penjelasan, saya akan membacakan Quran Surah Al-Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yushayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin thayyibatin wa fariqun biha ja'at harikun asifatun wa ja'ahumul maut min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu mukhlisina lahuddin la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Falamma anjakum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama ba'yukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fununabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, yaitu orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka yang berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kamu kembali. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Yunus ini, yaitu ayat ini menggambarkan bagaimana manusia ketika berada dalam keadaan bahaya, seperti di tengah lautan yang dilanda badai. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan berjanji akan bersyukur jika diselamatkan. Namun, setelah Allah memberikan keselamatan, banyak di antara mereka kembali berbuat kezaliman dan melupakan janji tersebut. Sebagian musyafir juga mengaitkan ayat ini dengan kisah Ikrimah bin Abi Jahal yang mengalami badai di laut, lalu menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkannya. Nah, peristiwa ini memperkuat makna ayat bahwa manusia sering kembali kepada Allah dalam kondisi terdesak, tapi lalai ketika keadaan sudah aman. Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan agar manusia tidak hanya mengingat Allah ketika kesulitan, tetapi juga tetap istiqomah dalam
dan lapang dada dalam keadaan apapun. Selanjutnya, nilai-nilai tarbawi yang dapat kita kutip dari Quran surah Yunus ini. Yang pertama yaitu nilai tauhid, bahwa hanya Allah lah tempat bergantung. Artinya manusia harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh meminta bantuan kepada manusia, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah. Nilai ini mengajarkan agar tidak menyekutukan Allah dan selalu mendahulukannya dalam setiap urusan. Yang kedua yaitu nilai syukur. Nah, di sini nilai syukur ini harus tetap ingat Allah walaupun ketika kita lagi senang. Syukur berarti menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, tidak hanya saat susah, tapi juga ketika kita mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesehatan, ataupun rezeki yang kita juga harus ingat itu datangnya dari Allah dengan cara berdoa, beribadah, dan juga menggunakan nikmat untuk hal baik. Yang ketiga yaitu nilai keikhlasan. Beribadah bukan hanya saat susah saja, tapi ikhlas adalah melakukan ibadah dan kebaikan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Orang yang ikhlas orang yang ikhlas dan rajin beribadah baik saat ia senang maupun ia susah karena Allah merupakan suatu kebutuhan dan bentuk cinta kepada Allah. Yang keempat ialah nilai istiqomah atau konsisten dalam beriman. Istiqomah berarti teguh dan terus berada di jalan yang benar. Misalnya, tetap sholat tepat waktu, jujur, dan juga menjaga akhlak walaupun ada godaan atau pengaruh buruk dari lingkungan. Nah, nilai ini mengajarkan keteguhan hati dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kelima yaitu nilai introspeksi atau selalu evaluasi diri. Nah, introspeksi ini atau muhasabah adalah kebiasaan menilai diri sendiri, menyadari kesalahan, lalu berusaha memperbaikinya. Dengan introspeksi, seseorang tidak mudah menyalahkan orang lain dan terus belajar karena menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keenam, nilai kesadaran diri atau jangan sombong setelah selamat. Manusia harus sadar bahwa keselamatan, keberhasilan, dan juga nikmat yang diberikan itu hanyalah merupakan suatu pertolongan dari Allah. Karena itu, seseorang tidak boleh menjadi sombong ataupun lupa diri setelah ia melewati kesulitan. Terus yang ketujuh yaitu nilai akhirat. Semua perbuatan yang kita lakukan sehari-hari ini akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat kelak. Baik itu buruk maupun yang baik, itu akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat nanti. Nilai ini mengajarkan agar manusia tetap berhati-hati dalam bertindak, berkata, dan juga bersikap, karena semua akan mendapatkan balasannya ketika di akhirat kelak. Terakhir ialah kesimpulan, yaitu penutup, di mana dalam Quran surah Yunus ayat 22-23 ini menjelaskan bahwa manusia sering menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam keimanan, yaitu hanya mengingat Allah ketika berada dalam kesulitan, tetapi melupakannya saat memperoleh keselamatan dan juga kenikmatan. Ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang penting seperti penguatan tauhid, sikap syukur, ikhlas, dan istiqomah dalam beribadah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi, serta menjadikan setiap nikmat adalah sarana untuk semakin dekat kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari Quran surah Yunus ayat 22-23 ini. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.